Halo guys, di sini sih kita buat sabun cuci piring ya, tutorialnya. Nah, rencananya ini kita buat sekitar 12 ke 15 liter. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan itu ember. Ini di sini saya buat ember 20 liter. Bisa juga ember 15 liter, minimum 15 liter lah ya, supaya waktu pengadukannya itu kita nggak takut-takut. Persiapannya ember ataupun wadah gitu ya. Nah, habis itu alat pengaduknya saya pakai ini. Nah, kita jangan pakai logam, aluminium atau sejenisnya, karena reaksi bahan kimianya kan takutnya kurang bagus begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga saya sudah siapkan air juga. Airnya langsung saya siapkan itu sekitar 12 liter. Nah, jangan kita ambilnya per 1 liter Bapak Ibu, karena nanti waktu kita memasukkannya kita hitung liternya tahu-tahu lupa. Nah, udah kita masukkan 7 liter, tadi udah 7 apa 8 ya. Nah, begitu. Nah, jadi lebih baik itu untuk pemula bagusnya dipersiapkan dulu. Kalau saya siapkan seperti ini Bapak Ibu. Udah 12 liter air, 1 jerigen 5 ditambah yang paling pokok itu 2 liter. Nah, sehabis itu kita harus siapkan juga bahan kimianya. Oke, ini persiapannya sudah oke. Ditambah gunting ya untuk nanti motong motong bahan-bahan kimianya. Nah, di sini pertama ini kita persiapkan dulu yang nomor 1. Di sini saya tulis Texapon. Texapon itu adalah memang bahan dasar untuk yang berbentuk sabun, karena sifatnya yang mengangkat kotoran Bapak Ibu ya. Nah, yang di sini saya tulis nomor 2. Ini sodium sulfat. Nah, yang berikutnya NaCl, ini garam krosoknya. Garam krosoknya ini juga satu paket seperti ini. Nah, ini komposternya. Komposter. Nah, ini pewarnanya. Oh maaf, ini komposternya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, yang benarnya ini komposter, ini pewarna, ini parfumnya. Nah, saya sampai lupa tadi. Oke ya Bapak Ibu, jadi bahannya ada 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai, kita buka yang nomor 1 dulu. Nah, video ini jangan di-skip Bapak Ibu ya, karena kalau di-skip nanti takutnya nggak jadi. Tapi kalau diikutkan urutannya mulai dari pertama sampai habisnya, nah dijamin 100% itu jadi. Nah, karena memang udah dicoba berkali-kali begitu Bapak Ibu, dan memang ini yang hasilnya yang paling pas buat saya. Karena memang yang namanya sabun cuci ini 3 jenis juga udah jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masukkan sabunnya tadi yang 1 kilo, yang nomor 1-nya ya. Nah, yang kedua kita masukkan sodium sulfatnya. Nah, sodium sulfatnya ini Bapak Ibu harus kita apakan dulu, kita kita aduk sampai merata sebelum dicampur air ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan ember saya ada ada ini nih, ada selangnya lah kita bilang, supaya nanti waktu masukkannya ke botol itu, nah kita nggak gayung-gayung lagi, dan tangan kita juga nggak kotor gitu. Nah, memang bisa dicuci sih Bapak Ibu ya. Nah, asam sulfat ini yang tadi kita masukkan nomor 2-nya itu, nah ini dia jadi membuat Texaponnya ini lebih gampang untuk untuk nyatu dia dengan air nantinya begitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu fungsinya begitu. Nah, kira-kira udah rata begini. Nah, karena kalau Texaponnya aja dengan air langsung kita masukkan, dia susah nanti untuk larut dalam airnya. Kita butuh waktu begitu ya, dibanding kita masukkan ini dulu. Nah, ini jadi lebih cepat lah larutnya.
Nah, kira-kira seperti ini dia sudah udah nyatu ya Bapak Ibu ya. Nah ini udah nyatu. Baru kita masukkan airnya. Nah, air bersih ini yang pertama dulu. Kita masukkan kira-kira setengah jerigen atau 2 liter juga bisa ya. Nah, ini saya masukkan 2 liter. Nah, kita aduk lagi sampai merata. Tapi tidak usah kencang kali Bapak Ibu ya. Nah, ngaduknya nggak usah kencang-kencang kali. Nanti kalau dia terlalu banyak terlalu banyak busannya, nggak baik juga. Nah, ataupun masukkannya tadi airnya bisa juga 1 liter dulu, baru diaduk. Setelah merata semua, nah baru dimasukkan lagi Bapak Ibu. Nah, sifat kimia ini dia nggak suka kalau sekaligus itu dimasukkan semua Bapak Ibu. Nah, jadi sifatnya itu satu dimasukkan, diaduk, masukkan lagi yang berikutnya, baru diaduk lagi sampai merata, baru masukkan lagi berikutnya, diaduk lagi sampai merata. Nah, kira-kira gitu dia apanya. Dia lebih suka yang seperti itu daripada kita sekaligus masukkan, terus sekaligus masukkan airnya semua, diaduk. Nah, itu enggak bagus nanti hasilnya. Nah, kira-kira begini. Pastikan dulu ya Bapak Ibu ya, semuanya sampai larut. Nah, sampai menyatu. Nah, dia akan semakin lama semakin mengental Bapak Ibu. Nah, kita aduk begini. Nah, semakin lama semakin menyatu dan semakin mengental. Wah, capek juga Pak ya. Nah, kalau memang capek enggak apa-apa juga, istirahat dulu. Nah, kira-kira semenit 2 menit, diamkan dulu enggak apa-apa Pak. Oke, nah. Jadi jangan apa-apa, jangan. Nah, kita diamkan dulu. Nah, setelah kira-kira istirahatnya merasa cukup ataupun letihnya udah hilang, itu kita aduk lagi. Nah, kalau diaduk terus gimana Pak? Enggak apa-apa juga. Diaduk terus juga bagus. Nah, ini sifatnya udah nyatu Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Ya udah merata. Kita masukkan lagi. Kira-kira sampai 1 liter lagi kita masukkan lagi. Nah, ada juga yang masukkannya per 500 ml ataupun per setengah liter. Nah, itu juga bagus. Per setengah liter juga bagus Bapak Ibu. Nah, jadi 1 liter juga bagus. Nah, kalau 2 liter gimana Pak? Nah, kalau 2 liter langsung dimasukkan, nanti untuk dia mencapai pemerataannya itu dia agak susah. Nah, justru nanti takutnya makin lama begitu ya. Tapi kalau dikit-dikit dimasukkan, nah dia agak rata. Nah, jadi ini memang harus benar-benar rata Bapak Ibu ya. Jangan sampai enggak rata. Nanti kalau enggak rata dia yang tadi teks saponnya itu dia akan kayak gel-gel gitu, enggak mau larut dia begitu ya. Nah, dan memang urutannya harus seperti ini. Urutan 1 dan urutan 2. Jangan langsung masukkan yang lain-lainnya. Nah, nanti kita kewalahan sendiri. Kenapa? Karena gel teks saponnya itu belum larut. Nah, kira-kira gini dia. Kalau udah gini, kita masukkan lagi. 1 liter lagi, aduk lagi. Nah, ada juga Bapak Ibu ya. Nah, garamnya juga kalau mau dilarutkan di tempat lain bisa. Tapi kalau garamnya mau dicampur ke sini juga enggak masalah gitu. Nah, untungnya kalau garamnya dilarutkan ke tempat lain, pada saat pencampuran dia sudah larut duluan, dan sampah kotoran yang ada pada garam itu, nah itu bisa kita buang begitu. Itu sebenarnya paling bagus. Nah, tergantung kita kalau mau coba yang seperti itu bagus. Kalau mau coba yang begini juga bisa begitu. Cuman kalau dia garamnya nggak dipisah, nanti pada saat kita masukkan ke botol, setelah jadi ya kita masukkan ke botol itu, nah kita harus pakai saringan gitu, supaya kotoran yang pada garam tadi itu nggak ikut masuk gitu. Nah, ini juga sudah rata. Nah, kalau yang udah masuk ke 4 liter 5 liter dia sudah enak, nggak berat, terus sudah juga Bapak Ibu ya. Udah udah enggak, gelnya tadi udah nyatu ke air lah. Pertamanya tadi memang harus lebih capek lah Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
dia udah nyatu ya. Kalau ngaduknya pakai mesin gimana Pak? Bisa juga. Nah, tapi kalau saya sampai menyatu itu saya biasanya aduk manual Bapak Ibu. Aduk manual dulu. Nanti kalau memang udah nyatu semua, untuk mensempurnakannya nggak apa-apa pakai mesin. Begitu. Oh iya, perkenalkan juga ya, saya dari ini Kimia Jaya Palangkaraya. Toko kita ada di Pasar Besar, tepatnya Jalan Batam, di persimpangan 4 ini, sederetan souvenir begitu ya. Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, produk-produk yang lain juga saya jual Bapak Ibu. Oke, kembali tadi, nomor 1 sudah, campuran bahannya, nomor 2 sudah, airnya sudah masuk 5 liter. Nah, airnya ini Bapak Ibu ya, itu yang paling bagus itu air isi ulang, karena pH-nya lebih netral. Nah, kalau pH-nya netral, jadi dia lebih awet, dan di tangan juga enak gitu kalau pH-nya netral. Nah, ini juga pada umumnya sih air biasa juga netral kok. Cuman seperti yang kita bilang tadi, ada poin tersendirinya kalau dia pakai apa namanya, pakai air mineral Bapak Ibu ya. Oke, next kita masukkan apanya, garamnya. Loh, kenapa garamnya di luar Pak? Nanti nggak terlalu kental. Bisa juga garamnya di belakang juga bisa Bapak Ibu. Cuman di sini kalau saya pribadi, saya lebih suka memang memasukkan garamnya dulu. Nah, yang berat-berat dulu begitu ya. Baru nanti yang ringan-ringannya. Kalau dibalik gimana Pak? Bisa juga, nggak masalah. Tapi ini yang saya pakai ini yang memang sudah saya coba berkali-kali begitu Bapak Ibu ya. Yang cara lain juga sudah saya coba. Ini garamnya ini yang saya tidak larutkan di tempat lain Bapak Ibu ya. Saya ini yang langsung masukkan aja. Nah, kalau untuk pemula nanti supaya nggak terlalu repot, nggak terlalu bingung juga, hasilnya sama aja kok. Nah, cuman kalau kita larutkan di tempat air itu ukurannya itu 700 gram ataupun 1 kilo ya, airnya kita taruh 2 liter 3 liter. Nah, kalau kita diamkan nanti kotorannya itu akan misah begitu. Nah, tapi tetap ingat-ingat total airnya tadi dia harus tetap 10 liter 12 liter begitu ya. Nah, tergantung nanti mau kentalnya itu gimana, apa mau kental kali, apakah dia sabunnya yang siap dipakai gitu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah ditaruh garam dia semakin kental ya. Nah, tapi ini garamnya belum cair semua Bapak Ibu. Kita taruh lagi 1 liter seperti yang saya bilang tadi. Kita taruh 1 liter lagi. Nah, jangan per liter gitu lah Pak, saya buat tetesnya aja. Nah, seperti itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, tetesannya aja itu juga bagus begitu. Nah, dia agak mental Bapak Ibu ya. Nah, agak mental. Nah, kalau menurut kita udah agak keras lagi, nah kita masukkan lagi airnya begitu seterusnya. Nah, ingat juga Bapak Ibu ya, seandainya pun kalian mau beli bahan-bahannya di tempat lain, pastikan itu bahan-bahannya memang yang original. Jangan nanti barang yang kalian beli itu misalkan udah ada campurannya, apalagi dijual murah gitu kan. Dari mana dia jual murahnya? Modalnya aja sudah sekian begitu, itu logikanya. Nah, jadi cari toko yang terpercaya. Kimia Jaya ini yang di toko saya memang semuanya yang original, tanpa setetes atau titik pun campuran yang lain-lain begitu. Karena kalau enggak original Bapak Ibu, campuran begitu, ya otomatis nanti hasilnya itu udah pasti bergejala, udah pasti mengurangi kualitas. Nah, yang takutnya lagi enggak jadi. Nah, karena takarannya sudah ada standarnya, tapi karena dicampur ya takarannya tadi otomatis berubah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tambah lagi.
Wah, lama juga Pak ya. Nah, kita kalau mau cepat bisa juga, tapi saya kira ya kita apalah, jangan terlalu tergesa-gesa gitu ya. Pelan-pelan aja supaya nanti hasilnya itu kualitasnya itu puas. Bisa aja sih dicampur langsung cepat, diaduk cepat gitu ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, nanti ini salah di kualitas. Tapi kalau untuk pakaian sendiri nggak masalah juga Bapak Ibu. Kalau spek yang saya buat ini memang untuk dijual kembali begitu. Dan yang dari yang saya pelajari juga ya ini yang paling pas menurut saya. Begini deh ya. Oke, kita tambah lagi. Oke, ini sudah air yang ke-9 liter Bapak Ibu. Air ke-9 liter tapi masih kental. Nah, kita aduk-aduk, terus kita aduk-aduk, kita aduk-aduk. Oke. Oke, kita aduk terus. Oke. Nah, kita upayakan Bapak Ibu kalau udah 2 kali aja nanti dicoba. Ya kalau saya sih 15 menit udah jadi Bapak Ibu ya, karena ini tadi kan jelaskannya bahan-bahannya dulu apa begitu ya. Nah, ini sudah air yang ke-10 liter Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat dia kental ya, 10 liter. Tambah teksaponnya tadi 1 liter, berarti sudah 11 liter ya Bapak Ibu. Isinya sudah 11 liter. Nah, karena air murninya 10 liter, tambah gel teksaponnya 1 liter, tambah garamnya atau NaCl-nya, tambah sodium sulfat dan tambah yang lain-lainnya ya seharusnya sudah 11 liter lebih Bapak Ibu ya. Nah, ini kental Bapak Ibu. Kental dia ya. Oke, next kita masukkan EDTA. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita memasukkan yang mana juga bisa. Oke ya, di sini saya masukkan EDTA dan saya biasanya kasih pewarna yang terakhir supaya nggak ketipu. Kalau kita masukkan yang lain-lain dulu, nanti udah cocok ditambah dengan yang lain. Nah, ini EDTA ini untuk mengawet Bapak Ibu ya. Kita aduk lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita aduk lagi. Nah, jadi EDTA ini Bapak Ibu, nah, dia untuk mengawetkan sabun cuci piring ini tadi. Nah, jadi kalau nggak dipakai pengawet gimana Bang? Bisa namanya pengawet kan untuk panjang umur Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu makainya 1 bulan sudah habis, ya nggak usah lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditaruh juga bagus begitu. Kalau 1 bulan nggak pakai pengawet juga aman aja. Nah, semua bahan kimia di sini aman saja Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Berarti ini tadi 10 liter air Bapak Ibu ya. Oke, next kita masukkan foam booster. Nih, foam boosternya. Nah, foam booster ini fungsinya supaya busa-busanya ini, busanya nanti banyak Bapak Ibu. Namanya foam booster. Foam booster ini juga bermacam-macam jenis ya. Cuman yang saya pakai ini Ampitol. Nah, kalau kita pakai Aminon harganya lumayan mahal. Kualitasnya sama saja, cuman beda pabrik dan beda pembuatan gitu ya. Kalau fungsinya sama, kualitasnya sama, gunanya juga sama.
Nah kalau pakai booster aminon, pakai ampitol gimana Pak? Bisa aja. Cuman saya pernah padukan, tapi hasilnya itu enggak ngaruh gitu ya. Tetap aja sama dengan ampitol dipakai 100 gram, dengan yang lain misalkan 50-50, hasilnya sama aja. Oke Bapak Ibu. Nah ini dia ya, makin kental. Nah, fungsi lain daripada ampitol ini, nah, busa-busa yang di dalam apanya itu dia akan nanti menghilang jadi menjadi air. Nah ini parfum Bapak Ibu, di sini saya pakai parfum lemon ya, ya lemon. Nah kita tuang. Nah tadi kan masih ada sisa airnya ya Bapak Ibu ya, ini kan 10 liter. Nah oke, kita aduk lagi seperti yang saya bilang tadi. Nah, kekentalan yang 2 liter terakhir memang sengaja saya tinggalkan. Nanti kalau merasa kurang kental bisa ditambah. Nah kalau merasa cukup ya sudah, tidak usah ditambah lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini di dalam ini sudah totalnya sudah 11 liter Bapak Ibu ya, tadi yang kita bilang tadi. Nah, 11 liter, kalau ditambah 2 liter lagi jadi 13 liter. Kira-kira begitu dia Bapak Ibu. Nah kalau digenapkan jadi 15 liter bisa Pak? Bisa juga, enggak masalah. Memang agak cair, tapi itu kalau untuk pemakaian sendiri ya. Kalau untuk dijual nggak bisa, karena nanti dia sifatnya agak cair. Nah pelanggan kita nanti jadi nggak yakin begitu, kenapa sabun cucinya cair kali kata dia. Nah sebenarnya yang kedua tadi, parfum dan pewarna ini bentuknya cuma aksesoris. Artinya nggak pakai parfum Pak, nggak pakai pewarna bisa juga, fungsinya tidak mengurangin. Nah cuman kalau pakai parfum, pakai pewarna ya kelihatan lebih mantap gitu aja. Nah ini dia yang udah 11 liter ya, airnya yang tadi udah 10 liter yang kita masukkan. Nah baru pewarnanya Bapak Ibu. Nah pewarna di sini juga sesuai selera kita ya. Nah, kalau saya sih maunya yang agak hijau dikit, supaya nanti ini walaupun dicampur air masih hijau gitu. Nah di sini untuk pewarnanya Bapak Ibu ya, setiap merek itu beda-beda dan kekentalan pewarnanya juga beda-beda. Oleh karena itu masukkannya sedikit demi sedikit dulu. Saya masukkan 1/4 dari yang tersedia tadi. Ingat ya, sifat zat kimia ini dia nggak mau masuk semua, harus dikit-dikit gitu, lebih hasilnya lebih bagus gitu. Nah kita aduk. Nah warnanya udah langsung beda Bapak Ibu ya. Nah warnanya langsung beda. Oke. Nah ini dia. Nah ini masih kurang hijau Bapak Ibu. Nah masih takutnya nanti ya kurang puas lah gitu ya. Nah saya masukkan dari setengah Bapak Ibu. Oke. Nah kalau biasanya apanya, takarannya nggak tahu begitu ya, wah ini warnanya kok takutnya nanti kegelapan atau gimana begitu ya. Kegelapan juga nggak masalah Bapak Ibu ya, apalagi cuma untuk pakai sendiri. Nah jadi kalau misalkan udah kecampur, kita nyampur gitu ya, nggak usah dihabiskan dulu. Nah besok supaya lebih jelas dia 100% nya kalau pewarna, nah masih bisa kita campur Bapak Ibu. Jadi setelah dia mengendap, nah tadi ini kan besok kita apakan, ini kan kita diamkan ya. Setelah dia mengendap Bapak Ibu, besok udah kalau kita merasa kurang ya ini saya tambahkan lagi Bapak Ibu ya, dan merasa kurang ini. Nah, kalau sudah terbiasa nanti ya kita udah tahu lah oh ini kurang gitu ya. Cuman kalau belum biasa pun nggak apa-apa juga. Nah isi setengah dulu, nanti kalau kurang besok tambahin lagi gitu ya. Nah ini saya rasa untuk apa,
sementara sudah cukup dulu. Nah, sekian Bapak Ibu, sabun cuci kita sudah apa ya, sudah selesai. Pak, udah bisa dipakai belum? Bisa. Nah, cuman kalau yang lebih enaknya itu kan kita endapkan 1 hari supaya dia benar-benar nanti busa-busanya ini, busa yang kecil ini, dia sudah murni menjadi air gitu. Nah, jangan bosan Bapak Ibu, ini sekali belajar, seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu nggak skip dijamin berhasil. Nah Pak, kalau gitu tambahkan airnya bisa enggak? Bisa. Nah, ini kentalannya Bapak Ibu ya. Nah, kental dia ya. Nah, kental ya. Nah, jadi kalau ini udah 10 liter, saya tambahkan 1 liter lagi. 1 liter lagi jadi 12 Bapak Ibu ya. Tambah 2 liter bisa, 3 liter bisa, seperti saya bilang tadi, 10 juga bisa. Nanti kan pada saat kita ambil pada saat kita ambil sabun cucinya kan, di mangkok sabun cuci ataupun wadah sabun cuci kan, kita apa lagi Bapak Ibu, kita tambah air lagi begitu. Itulah alasannya mengapa dibuat sekitar 12 sampai 15 liter ya. Nah, ini airnya perhitungan saya udah 12 liter Bapak Ibu ya. Kalau 12 liter tambah bahan-bahannya 1 liter ya, udah jadi 13 liter. Nah, ini dia kentalannya Bapak Ibu. Tuh, kental ya. Nah, dia turunnya pelan, artinya dia kental. Nah, pas ini yes, pasti jadi. Kalau seperti ini sudah pasti jadi Bapak Ibu. Oke, sekian kita untuk tutorial pembuatan sabun cuci piringnya. Nah, ini yang kami jual ini persis seperti yang ada sekarang ini. Nah, nanti kalau habis itu kita diamkan, kita cabut ini lalu kita diamkan. Kita tutup Bapak Ibu ya. Kita tutup. Nah, kita diamkan selama 1 hari. Nanti kalau kita diamkan sepanjang 1 hari, dia akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah masukkan ke jerigen, maka seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang, nah dia bening seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kental juga kan. Oke, kalau sudah begini, busanya kan nggak ada di bawah, nggak nyatu lagi, sudah murni jadi air. Nah, kalau begini kita tinggal masukkan ke wadah seperti yang tadi. Oke Bapak Ibu, ingat seperti saya bilang tadi, kita harus, untuk apalagi kita pemula, dari pertama kita apa ya, jangan di skip gitu ya, dipercepat boleh, tapi di skip jangan. Demikian infonya, semoga berhasil, semoga sukses. Thank you.